Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu dengan saya Winarno. Hari ini kita akan diskusi tentang keperawatan karena pada hari ini juga adalah hari perawat sedunia. Jadi Nurse Day. Perawat secara internasional ini diperingati sebagai hari keperawatan. Di Indonesia juga kita punya organisasi yang namanya PPNI, walaupun harinya juga tidak bertepatan dengan hari ini, tapi International Nurse Day itu jatuh pada tanggal 12 Mei dan hari ini di tahun 2022. Untuk itu saya mengundang dari Ketua PPNI yang hari ini sebenarnya masih sangat-sangat grace. Beliau adalah Ketua PPNI DPD PPNI Kota Magelang di periode 2022 sampai dengan 2027. Jadi masih baru saja beliau ini menjabat. Beliau adalah Bapak Agus Ahmadi. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Mas Win, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Agus. Ya, hari ini teman-teman perawat saya rasa sangat berbahagia Pak Agus ya, karena diperingati secara internasional sebagai Hari Perawat Sedunia pada tanggal 12 ini. Gimana Pak Agus? Pendapatnya Pak Agus ini? Oke, baik, terima kasih Mas Winarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Sebelumnya, karena ini masih bulan Syawal, Mas Win. Oh iya betul, bulan Syawal ini ya. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga semua teman-teman yang ada di Kota Magelang khususnya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Dan betul sekali Mas Winarno, hari ini tanggal 12 Mei kita memang memperingati Hari Perawat Sedunia atau lebih dikenalnya dengan IND, International Nurse Day. International Nurse Day. International Nurse Day, tanggal 12 Mei. Kalau sejarahnya sendiri di Indonesia keperawatan ini seperti apa, Pak Agus? Bisa dijelaskan secara singkat, Pak Agus? Untuk sejarah keperawatan di Indonesia sendiri ini kan sejarahnya sudah ada sejak zaman Belanda ya Mas Win ya. Kalau kita baca di berbagai websitenya PPNI baik yang ada di pusat maupun websitenya PPNI yang ada di daerah, itu bisa kita baca sejarah PPNI, bukan sejarah perawatnya ya, tapi sejarah Persatuan Perawat Nasional Indonesia sendiri. Pertama bahwa mulai pada tahun 1819 residen membaca bahasa Belandanya itu bahwa sejarah keperawatan ini berkembang pesat sesuai dengan zamannya sejak zaman penjajahan. Perawat Indonesia sudah ada seiring dengan adanya rumah sakit. Jadi memang adanya perawat itu karena adanya rumah sakit itu sendiri gitu. Rumah sakit. Sejak sebelum merdeka ya, sejak zaman Belanda itu sudah ada perawatan di Indonesia. Yang kita kenal sekarang sebagai Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu kalau kita baca, sekali lagi kita baca di websitenya PPNI itu kan dulu namanya Residen VIPAPS gitu kan di Batavia, berubah menjadi Staatsverband dan berubah menjadi Central Burgerlijke Inrichting gitu. Nah, itu bahasa Belandanya. Yang sampai sekarang akhirnya kita kenal sebagai Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan saat itu perawat memang
ya kalau zaman abad ke-19 memang secara pergerakan nasional pun kan kita belum mengenal perkumpulan-perkumpulan kan, karena secara sejarah perkumpulan juga baru diawali di awal abad ke-20, ada Budi Utomo, ada Sarekat Islam dan lain-lain. Tapi saat itu memang perawat sudah memulai untuk membuat perkumpulan-perkumpulan sebagai wadah organisasi perawat. Dan memang saat itu namanya juga belum perawat kan, ada yang nyebutnya mantri, ada yang penjenang kesehatan. Kita generasi kita kan masih ketemu kan dengan yang namanya juru rawat, gitu ya. Juru rawat, ada PK, ada apa ya, pembantu perawat orang sakit, itu kan kita masih ketemu dengan yang saat itu memang namanya belum perawat. Ya memang dulu masih pendidikannya pun juga masih bertahap ya. Baru sekarang sih sampai dengan S1, sampai dengan NUS, sampai ada yang sudah S2. Kalau dulu masih ada yang SPK keperawatan, kemudian ada yang D3 ya, kayak gitu. Tapi alhamdulillah kan keperawatan kita kan berkembang begitu pesat ya. Iya, kita memang mensyukuri perkembangan dunia keperawatan di Indonesia ini ya. Ketika awal-awal kemerdekaan itu pendidikan keperawatan masih ada tadi yang namanya penjenang kesehatan, juru rawat, pembantu perawat, ada perawat orang sakit, gitu kan. Nah sekarang sesuai dengan undang-undang keperawatan bahwa yang namanya perawat itu adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi keperawatan. Nah, pendidikan tinggi keperawatan itu memang sekarang levelnya ada di minimal di diplomatika atau akademi keperawatan itu kan. Namun kita tahu sekarang perawat sendiri kan levelnya sudah banyak profesor sudah banyak profesor keperawatan, yang doktor malah kita sudah kesulitan untuk ngitung jumlahnya itu. Sudah sangat banyak. Jadi memang perkembangannya pesat ya. Dari ini sendiri Pak Agus, perawat itu kan di rumah sakit itu prosentasenya profesi yang paling banyak ya. Kalau ada hitung-hitungannya lah, kira-kira dari 700 orang tenaga kesehatan karyawan rumah sakit itu kadang-kadang sampai 400 sendiri. Itu kan sudah 50% lebih sendiri perawat ini. Jadi ini kayaknya perawat ini akan menjadi indikator ya ketika sebuah negara atau ini layanan kesehatannya itu bagus atau tidak. Itu perawat itu berperan sangat besar sekali Pak Agus. Gimana Pak Agus? Setuju Mas Win. Karena kita tahu perawat sendiri kan tadi dikatakan oleh Mas Winarno secara proporsi itu lebih dari 50% sumber daya manusia yang ada di rumah sakit itu adalah tenaga keperawatan itu kan, karena memang itu juga sejalan dengan core bisnis, dengan urusan utama atau bisnis utamanya rumah sakit sebagai institusi, sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, di mana perawat memang 24 jam menemani pasien yang ada di rumah sakit, baik itu yang ada di rawat inap, maupun gawat darurat dan rawat jalan. Di semua layanan itu perawat selalu ada. Dan tadi yang kalau di rawat inap kan 24 jam, di gawat darurat juga 24 jam, perawat itu selalu ada untuk memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan keperawatan kepada masyarakat. Harapan ke depan Pak Agus, harapan ke depan tentang keperawatan ini dari kacamatanya Pak Agus seperti apa ini Pak Agus? Ya, harapan ke depan saya dengan ini kan kebetulan internet hari ini tanggal 12 Mei kan. 12 kenapa
nanti kaitannya dengan harapan tadi, kenapa dunia itu mengambil 12 Mei sebagai peringatan International Nurse Day, itu memang mengambil tanggal kelahiran dari Florence Nightingale. Mas Yunarno sebagai perawat pasti tidak asing kan dengan sosok Florence Nightingale ini, perempuan dengan lilin itu kan. Pertama kali itu, iya, dasar-dasar keperawatan dulu kan pasti dikenalkan dengan sosok Florence Nightingale ini. Nah, Hari Perawat Internasional, International Nurse Day sendiri memang ini merupakan momentum untuk mengingatkan akan kontribusi dan jasa para perawat bagi kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Dan IND, saya menyingkat International Nurse Day dengan IND aja ya, bahwa IND ini pertama kali dikenalkan oleh International Council Nurse. Dan PPNI adalah bagian dari ICN. PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, itu merupakan bagian dari bagian dari komunitas International Council Nurse sendiri. Dan IND itu diperkenalkan pertama kali itu tahun 1965 dan dirayakan setiap tanggal 12 Mei di seluruh dunia. Kalau di Indonesia sendiri kan hari ulang tahun PPNI itu tanggal 17 Maret, di mana PPNI ini didirikan pada tanggal 17 Maret tahun 1974. Nah, sementara untuk IND itu ditetapkan tanggal 12 Mei karena mengambil tanggal itu dipilih karena bertepatan dengan peringatan kelahiran Florence Nightingale. Florence tadi pasti kenal kan bahwa beliau itu perawat asal Inggris, filsuf dasar keperawatan modern, sepanjang hidupnya menghabiskan banyak waktu membantu merawat tentara di medan perang, gitu kan. Nah, beliau Florence Nightingale juga berjasa meresmikan sekolah keperawatan bernama Nightingale School of Nursing di Rumah Sakit St. Thomas di London tahun 1860. Nah, itu atas jasa untuk mengenang jasa-jasanya itulah maka ICN mengambil tanggal kelahiran beliau sebagai momen untuk peringatan IND International Nurse Day. Iya. Nah, kaitannya tadi dengan pertanyaan Mas Winarno, harapan ke depan seperti apa ya? Harapannya sih yang pertama semua perawat di Magelang khususnya dan di semua perawat di Indonesia dan dunia harapannya sih bisa meneladani sosok Florence Nightingale ini yang di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa pamrih, melayani dengan tulus, melayani dengan sepenuh hati, gitu kan, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran sosok perawat saat masyarakat itu apakah itu sehat maupun sakit, apalagi ketika sakit masyarakat yang sakit itu benar-benar harapan saya sih kehadiran perawat itu bisa dirasakan oleh masyarakat pada semua tatanan sosialnya. Mungkin tidak hanya ketika pada sakit saja ya. Betul, di masyarakat itu juga butuh kehadiran perawat ya untuk bisa memaintenance, mengelola biar kesehatan dari masyarakat ini optimal ya. Iya. Mungkin ke depan bisa seperti itu, bagus. Betul gitu. Setuju itu, Mas. Jadi memang harapannya kan sekarang keperawatan itu dengan berbagai macam spesialisasinya kan, yang di RSC ada spesialis keperawatan jiwa, yang di rumah sakit ada spesialis
keperawatan medikal bedah, spesialis keperawatan maternitas, spesialis keperawatan anak dan lain-lain, dan yang di masyarakat itu ada spesialis Masyarakat ya ada spesialis komunitas ya. komunitas. Ya, harapannya perawat itu tidak, tadi saya katakan memang ketika masyarakat sakit harus merasakan kehadiran perawat itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Tapi ketika masyarakat sehat itu terutama kan teman-teman yang ada di puskesmas itu kan yang setiap hari dengan berbagai macam programnya yang ada di puskesmas, apakah itu promosi kesehatan atau yang lain-lain, harapan saya sih kehadiran perawat itu juga bisa dirasakan oleh teman-teman yang ada di puskesmas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk yang pertama mencegah yang sehat itu tidak sakit, kemudian mencegah yang membantu yang sakit itu bisa kembali ke kondisi sehat. Kalau memang kondisi masyarakat itu secara kondisi memang secara prognosa dan lain, secara umur dan lain-lain itu di prognosa itu ini kok sudah mentok, ya harapannya perawat itu bisa hadir untuk membantu mempertahankan masyarakat pasien itu dalam kondisi yang terbaik gitu. Harapannya kan seperti itu. Istilahnya mungkin kualitas hidupnya itu optimal gitu Pak, Yes. Yes. Ya mungkin sangat banyak yang sudah kita bicarakan Pak Agus. Kalau kita diskusi ini mungkin tidak selesai 1 jam 2 jam Pak Agus. Ini ada closing statement apa Pak Agus yang bisa ini untuk teman-teman keperawatan ini ke depannya, atau ini ya kata-kata singkat yang memang bisa ini untuk teman-teman perawat itu Pak Agus. Oke, baik Mas In. Jadi sekali lagi tema IND tahun ini kan memang Nurses a Voice to Lead, Invest in Nursing and Respect Rights to Secure Global Health, yang mana bahwa perawat suara untuk memimpin, berinvestasi dalam kerawatan dan hormati hak untuk mengamankan kesehatan global, itu tema IND tahun ini. Dan kita memang masih kondisi sekarang kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Di akhir diskusi kita hari ini memang saya berharap teman-teman juga sebagai garda terdepan di dalam pelayanan kepada masyarakat di dalam masa pandemi ini. Mari kita layani masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat juga semakin aware, semakin peduli dengan adanya pandemi ini. Masyarakat juga mau berkontribusi terhadap selesainya pandemi ini, sehingga dengan demikian maka perawat ini sekali lagi kehadirannya akan semakin dirasakan oleh masyarakat. Dan di akhir perjumpaan ini sekali lagi saya juga mengucapkan selamat memperingati International Nurse Day tahun 2022. Semoga dengan tema yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa perawat suara untuk memimpin, berinvestasi dalam keperawatan, dan hormati hak untuk mengamankan kesehatan global, kita semakin fokus pada kebutuhan untuk melindungi, mendukung profesi keperawatan untuk memperkuat sistem kesehatan di seluruh dunia. Saya kira itu, Mas In. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu Pak Agus untuk kita bisa berdiskusi di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman keperawatan semua, bisa memberikan semangat ini untuk teman-teman semua. Ya. Terima kasih Pak Agus, terima kasih teman-teman semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.